Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Vivin di Ngobras, Ngobrol Ramadan Santai bersama PC Fatayat Nahdlatul Ulama Bangil. Bulan Ramadan, bulan dakwah. Bulan Ramadan, bulan literasi. Kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber nih yang juga kebetulan pengurus PC Fatayat NU Bangil. Beliau sebagai wakil ketua 4 di PC Fatayat NU Bangil, sahabat Lis Atul Ilmiah Sarjana Pendidikan. Selain sebagai ketua 4, beliau juga aktif sebagai guru taman kanak-kanak. Iya. Iya, betul, sahabat. Oke, alhamdulillah sahabat Lis, sahabat Atul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Oke, nggih. Sahabat Atul, tema kita hari ini akan berbicara tentang dakwah digital yang mencerahkan. Iya. Nah, sesuai dengan bulan kita bulan Ramadan, sahabat Atul, nggih. Dakwah digital yang mencerahkan itu seperti apa gitu. Nanti akan kita ulas. Kita ulas bersama agar pemirsa dimanapun berada bisa menyaksikan obrolan kita kali ini. Iya. Oke, sahabat Atul. Terima kasih sahabat Vivi. Sahabat Atul, di dalam media digital itu, ya, banyak perlu strategi-strategi yang memang harus dilakukan, kan? Dilakukan, disiapkan. Nah, strategi konten Ramadan yang edukatif itu seperti apa, kan harus disiapkan nih. Nah, bagaimana cara kita memastikan konten Ramadan di media sosial agar tidak hanya sekedar tren, tapi ada isinya, memberikan edukasi pencerahan kepada masyarakat umum. Oke, terima kasih sahabat Vivin. Strateginya adalah menerapkan sistem microlearning ya. Kadang kita kalau membicarakan soal agama itu kan sesuatu yang kompleks ya. Kadang itu untuk generasi saat ini yang memang kita tuh lelah dengan segala rutinitas, untuk menyerap sesuatu yang berat itu kan sulit untuk diterima. Jadi kita mengemas bagian-bagian yang kompleks itu menjadi bagian-bagian yang kecil yang mana dibuat konten sesuatu yang menarik yang bisa diterima oleh generasi muda, sesuatu yang hari ini viral bagaimana. Nah, dari apa konten-konten itu sehingga membuat mereka itu bisa menerima dakwah yang memang bagian kecil diterima dengan mudah. Oke, Ramadan ini seringkali penuh dengan konten, ya, konten hiburan, ngaten nggih sahabat nggih. Bagaimana cara konten dakwah ini biar bisa bersaing tanpa harus kehilangan nilai spiritualnya? Seperti yang saya bilang tadi Mbak ya, selain kita mengikuti sesuatu yang viral, kita juga Tren saat ini. yang lagi tren saat ini, tapi juga kita menggunakan menggunakan teknik storytelling, kemudian memberikan contohnya seperti ajakan ya, ayo kita bersedekah, apa sih kegunaan bersedekah itu, kemudian yang kita mengambil sisi emosionalnya dari para yang disebut dengan netizen ya, seperti itu kan Mbak Min. Iya, betul. Seperti itu kan, apa saja kemudian relevansi gitu ya bahasanya, relevansi dengan kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita masuki dengan dakwah dan dalil-dalil yang memiliki nilai lebih sehingga konten itu bukan hanya sekedar hiburan tapi juga edukasi dan dakwah kita. Oke, siap. Apa nih kunci utama dalam menjaga konsistensi produksi konten selama bulan Ramadan? Pertama, kita juga harus punya konten planning ya. Konten planningnya apa? Kita punya kalenderisasi konten ya setiap harinya. Hari ini, hari Senin kita buat apa tentang edukasi, hari Selasa kita tentang konten receh ya, hari Rabu kita tentang dakwah. Jadi semacam itu, kita konsisten dengan kalenderisasi yang sudah kita buat. Seperti itu. Semacam itu. Jadi harus konsisten. Intinya semacam itu ya. Intinya istiqomah. Oke. Berbicara tentang isi,
secara otomatis kan ada etikanya sahabat nggih. Iya. Etika komunikasi digital secara Mm-mm. otomatis seperti itu nggih. Nah, media sosial ini sering menjadi tempat perdebatan sengit nih Iya. para pemangku kebijakan. Bagaimana etika berkomunikasi saat kita ingin meluruskan pemahaman agama yang keliru di kolom komentar? Ya. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu. Kalau hari oke. ini kita berada di masa di mana jarimu adalah harimaumu, ya Oke. seperti itu ya. Jadi kita menggunakan ada perdebatan atau kita menggunakan prinsip tabayun dulu. Kita bertanya apakah betul apa yang dimaksud seperti Diluruskan dulu. diluruskan seperti yang dibicarakan. Terkadang kan kita aja kalau komunikasi lewat WA dengan berbicara langsung beda sekali. Nah, seperti itu. Setelah itu kita kalau memang masih belum bisa, masih terjadi perdebatan, ya kita bisa DM atau japri. Ya, wis kita berhenti saja karena memang niat kita karena kita di jalur dakwah nggih. Bukan untuk berdebat tentang sesuatu yang memang ujung-ujungnya tidak menemukan titik terang, solusinya, tidak menemukan solusi semacam itu. Jadi memang tabayunnya dulu, terus selain jarimu adalah harimau itu tadi harus tetap ditabayunkan sahabat ya. Semua hal perlu ditabayunkan. Nah, sering kita melihat jari jemari kita itu bahasanya itu netizen ya, dalam tanda kutip itu lebih cepat daripada logika berpikir kita. Bagaimana Islam memandang tanggung jawab hal tersebut nih atas setiap ketikan kita di media sosial? Kita kan juga perlu mengedukasi masyarakat nih bahwa setiap huruf yang kita ketik adalah bagian dari amal jariah yang akan dihisab ya. Selain itu jejak digital, ingat jejak digital itu selalu tersimpan di Google. Walaupun kita hari ini nge-save-nya foto itu di Facebook, tapi kita pencarian di Google itu kan pasti muncul sesuai dengan nama kita. Maka dari itu bijaklah bermedia sosial, bijaklah membuat konten. Hari ini mungkin kita tidak terlihat nggih, nanti anak cucu kita pasti masih akan bisa melihat ya, karena ada jejak rekamannya. Iya, seperti itu. Bagaimana nih sahabat Atul, cara kita menghadapi komentar negatif tanpa harus membalasnya dengan cara yang sama? Jadi komentar negatif nih kita balas dengan komentar negatif atau bagaimana itu? Bagaimana caranya nih sahabat? Jaga hati. Wah. Agar tidak cepat terpancing. Jaga jari. Jaga jari. Seperti itu. Jadi kita itu perlu mengingat-ingat ya, bukan hanya kita aja tapi kita semuanya ya, bahwa di balik layar HP kita itu ada manusia yang mempunyai perasaan ya. Jadi gunakan bahasa yang sopan, hindari kata-kata kasar sehingga kita tidak menyakiti manusia yang lain. Ini sahabat Atul, panjenengan ini sebagai figur karena pengurus Fatayat di BC, panjenengan juga sebagai figur karena sebagai orang tua punya anak, juga figur sebagai guru, dididik dan ditiru. Pesan apa nih kira-kira untuk anak muda agar tetap memiliki adab saat berinteraksi dengan tokoh agama nih, dengan tokoh masyarakat ya di dunia maya? Kadang kita sebagai anak muda ini kan bisa pesan apa gitu ya. Kadang kita itu merasa paling benar, paling bisa, yang lebih tua lebih kolot, jadi kurang informasi semacam itu. Jadi ingat bahwa dakwah yang paling efektif di media sosial itu bukan hanya argumen, tapi memang akhlak yang terpuji, seperti itu. Akhlak yang terpuji. Jadi adabnya ngoten nggih. Iya. Oke. Ketika panjenengan akhlaknya yang terpuji nih dalam hal membangun branding di sebuah organisasi yang santun secara otomatis seringkali ada tekanan untuk menjadi viral. Nah,
biar viral nih, kita gini aja dah gitu kan, membranding organisasi nih. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara viralitas tersebut dan kesantunan? Ingat, viral itu bonus ya. Memang kita kan buat konten itu pertama, selain untuk informasi, edukasi, dan dakwah, kita juga perlu ya tersampaikan kepada masyarakat dengan cara viral. Tapi ingat, kadang kita juga ada tuntutan untuk ini biar bahasanya gini, FYP, 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 gitu. semacam itu. Tapi kadang itu juga bonus ya, bonus untuk kita sebagai tim media terkait dengan konten-konten kita. Kemudian kita punya anggota yang banyak gitu kan, anggota kita kan banyak. Kita kadang juga perlu share, like, komen gitu kan kepada anggota-anggota kita dari jajaran bawah sampai tingkat dari PAC sampai tingkat ranting semacam itu. Kemudian jadi sebagaimanapun bentuk komen dari berbagai masyarakat yang ada di media sosial itu kita harus menanggapinya secara bijak. Iya. Gitu. Oke, agar tetap santun. Agar tetap santun. Oke. Dan tidak menjatuhkan yang lagi ngonten tuh. Oke. Bagaimana nih cara sebuah organisasi membangun branding yang inklusif dan merangkul semua kalangan nih? Kan kayak kita nih saat ini aktif di Fatayat nih. Bagaimana cara kita di Fatayat ini bisa merangkul semua kalangan dari yang muda sampai yang usianya lebih di atas kita gitu, bisa diterima di masyarakat. Pertama, kita menggunakan bahasa yang universal, bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat ya, dari yang tua, yang muda, generasi muda, semacam itu. Kemudian kita punya branding visual yang ramah, yang membuat sesuatu yang menarik yang bisa diterima kalangan muda, sekaligus kalangan ya yang berumur, yang seperti itu di atas ya. kita. Mudah diterima oleh yang lebih berumur dan bisa diterima oleh yang generasi muda. Dengan apa? Untuk kita itu belajar bersama ya, bukan merasa sedang didakwahi bahasanya, dikuliahi seperti itu. Jadi kita menyampaikan dakwah kita itu harus menggunakan bahasa universal yang mereka bisa menerima ya. Iya, atau kita bisa menyesuaikan di mana kita dakwanya ya, gitu. semacam itu. Oke. Apa langkah konkret nih bagi organisasi untuk mengubah akun media sosial mereka menjadi benar-benar ladang pahala? Pertama konkretnya apa nih sahabat? Kita buat konten-konten yang lebih edukatif, kita lebih aktif lagi, konsisten terhadap konten-konten kita, kemudian ajak audiensi, kan biasanya banyak yang komen, ajak audiensi untuk berkolaborasi dalam kebaikan, dan agar konten kita itu menjadi wasilah bagi orang lain untuk berbuat baik ya, dan disanalah branding sesungguhnya dari organisasi dan dakwah kita semacam itu. Oke, keren sekali. Terima kasih sahabat Atul. Sama-sama. Ya. Jadikan setiap unggahan kita sebagai investasi akhirat. Biarkan jari kita menjadi saksi kebaikan dan layar ponsel kita menjadi jendela cahaya bagi semua. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Atul atas waktunya yang sudah bersedia kami ajak di acara ngobrol Ramadan santai bersama PC Fatayat NU Bangil. Bulan Ramadan, bulan dakwah, bulan Ramadan, bulan literasi. Sampai berjumpa kembali pemirsa yang dimanapun Anda berada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Sama.